warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hildania Kartika Putri, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Terbuka dengan nomor NIM 878195864. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan membuka dan menutup suatu pembelajaran. Yang kedua, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan dasar dalam mengajar. Berikut video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas memberi doanya. Kita siap berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Baik. Di hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang sejarah Indonesia merdeka, peristiwa menuju kemerdekaan. Apakah kalian sudah tahu negara Indonesia ini merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945? Betul sekali. Kemerdekaan Indonesia ini tidak terjadi secara kebetulan saja, melainkan melalui rentangan peristiwa menegangkan yang terpacu dalam waktu. Pintu gerbang kemerdekaan ini terbuka lebar ketika kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Ada yang tahu mengapa sekutu menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki? Tidak, Bu. Ya, ini terjadi karena agar sekutu menyerah tanpa syarat dan mengakhiri Perang Dunia Kedua dengan cepat. Kehancuran dahsyat tersebut memaksakan kekaisaran Jepang untuk menyerah tanpa bersyarat. Di Indonesia, momen ini menciptakan kekosongan kekuasaan. Jepang sudah kalah, sementara sekutu belum datang untuk mengambil alih. Berita kekalahan Jepang yang berusaha dirahasiakan ini berhasil diketahui oleh tokoh pemuda. Momen siaran radio luar negeri, informasi ini langsung memicu ketegangan hebat antara golongan muda dan golongan tua. Para pemuda mendesak agar kemerdekaan diproklamasikan saat itu juga sebagai bukti perjuangan mandiri. Namun Bapak Soekarno dan Hatta menolak karena ingin berdiskusi terlebih dahulu melalui PPKI agar tidak terjadi pertumpahan darah sia-sia dengan tentara Jepang yang masih memegang senjata. Kebuntuan ini berujung pada aksi para pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada hari 16 Agustus 1945. Aksi ini bertujuan untuk mengamankan kedua tokoh dari pemuda Jepang setelah Ahmad Subarjo yang datang menjamin bahwa proklamasi akan dilakukan keesokan harinya. Soekarno dan Hatta akhirnya kembali ke Jakarta malam itu juga. Mereka merumuskan teks proklamasi di rumah seorang perwira Jepang yang bersimpati pada Indonesia. Namanya Laksana Maeda. Di sana Soekarno menulis konsep, Hatta dan Subarjo menyumbang ide kalimat, dan Sayuti Malik bertugas mengetik naskahnya. Puncaknya terjadi pada Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pebangsaan Timur nomor 56 Jakarta, di bawah todongan sisa-sisa tentara Jepang yang masih berpatroli. Soekarno dengan suara lantang membacakan teks proklamasi diikuti dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Peristiwa singkat namun bersejarah ini resmi menandai lahirnya Republik Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berkedaulatan. Apakah kalian sudah tahu dan apakah kalian sudah dengar bunyi proklamasinya? Belum. Baik, nanti kita akan menulis naskah proklamasi ya. Nanti Ibu minta tolong kalian untuk menulisnya ya. Rencana proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada. Namun itu dipindahkan ke halaman rumah Soekarno ke Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 demi menghindari bentrokan tentara Jepang.
tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan mikrofon sederhana dan dalam kondisi fisik Soekarno yang sedang demam. Pada saat itu Bapak Soekarno itu demam ya, anak-anak pas membacakan teks proklamasi. Jadi betul-betul perjuangan Bapak Soekarno itu benar-benar hebat banget. Dia rela kayak kondisinya itu masih sakit, masih demam karena dia itu kena penyakit malaria pada saat itu. Kita betul harus kayak mengucapkan terima kasih kepada pahlawan-pahlawan kita ya. Teks proklamasi dibacakan di hadapan dunia. Detik itu juga Indonesia resmi sebagai negara yang berkedaulatan, kemerdekaan, dan bebas menentukan nasibnya sendiri. Jadi berharap kalau kalian punya cita-cita, kalau kalian ingin meraih mimpi kalian itu jangan pantang menyerah, mengerti? Contohlah pahlawan kita, mereka tidak menyerah sekalipun agar negara Indonesia ini bisa merdeka. Meskipun hanya menggunakan senjata yang jauh dari kata canggih, tapi mereka tetap semangat pantang menyerah agar Indonesia bisa merdeka. Jadi Ibu harap nanti kalian jangan pantang menyerah ya, sebelum cita-cita kalian, mimpi-mimpi kalian bisa tercapai. Ibu mau bertanya nih, apakah kalian masih ingat teks proklamasi dibacakan jam berapa? Iya Reta? Jam 10 waktu Indonesia Barat. Betul sekali. Nah, sekarang teks proklamasi dibacakan di mana tempatnya? Saya Bu, Iya, silakan. di halaman rumah Jalan Kebangsaan Timur nomor 56. Betul sekali. Baik, kalian sudah ingat semua kan Ibu jelaskan tadi? Sudah paham? Sudah. Oke, baik. Yuk mari kita menulis teks proklamasi ya. Dengan Ibu dikte ya. Ayo kalian menulis semuanya, menulis. Ayo menulis. Oke, proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, bawahnya Soekarno Hatta. Sudah? Baik. Yuk mari bersama-sama kita membaca teks proklamasi yang sudah kalian tulis tadi yuk. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Soekarno Hatta. Jadi nanti kalian harus menghafalkan itu semua ya Nana, karena itu proklamasi kemerdekaan kita. Jadi itu berupa tulisan yang betul-betul yang sangat penuh kenangan, penuh tumpah darah. Jadi kita harus menghargai, kita harus menjunjung tinggi. Baik? Baik Bu.
Jadi kesimpulan materi hari ini adalah rangkaian peristiwa menuju kemerdekaan yang mengajarkan kita bahwa proklamasi 17 Agustus bukanlah peristiwa kebetulan yang santai. Ada momentum politik global, penyerahan Jepang, penegangan ideologis, golongan muda dan golongan tua, taktik diplomasi cerdas, hingga keberanian nekat yang saling berkelindan. Tanpa adanya dinamika dan pergerakan cepat dalam kurun waktu 10 hari tersebut, sejarah Indonesia mungkin akan tertulis dalam cara yang berbeda. Berakhirnya materi yang Ibu sampaikan, semoga nanti materi Ibu yang sampaikan tadi bisa baik ya, teman-teman ya. Baik, materi yang Ibu sampaikan itu nanti semoga kalian bisa belajar dan kalian mencontoh perjuangan pahlawan kita yang tanpa menyerah, terus mereka berani bertumpah darah dengan mewujudkan impian kita agar Indonesia merdeka. Baik, untuk penutupan materi hari ini, Ibu mau kalian menyanyikan lagu 17 Agustus dulu yuk. Yuk kita bernyanyi yuk. Kalian sudah hafal semua kan lagu 17 Agustus? Sudah, Bu. Oke, kita bernyanyi ya dalam hitungan 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Satu kali lagi, 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di Kandung badan. kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tepuk tangan, pintar semua. Baik, materi Ibu saya akhiri ya. Bila ada kurangnya, Ibu mohon maaf ya anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.